Halo teman-teman The Martians, kembali lagi bersama saya Willy Steven di channel Deal with Willy. Ya, pada kesempatan ini saya ingin menyapa kepada kamu profesional muda ya yang saat ini sedang merintis dan ingin sukses besar ya. Terutama ketika nanti setelah berkeluarga ataupun juga ketika pensiun nantinya. Ya, tentu kita ingin meninggalkan catatan kesuksesan yang sangat besar ya, dan juga keberhasilan ya dalam membangun keluarga tentunya. Nah, sebelum kita lanjut lagi ya, untuk mencapai semua itu kita harus mempunyai rencana sejak awal, terutama dalam hal finansial ya. Nah, untuk bisa mencapai keberhasilan, tentu saja kita harus melakukan investasi. Nah, bicara soal investasi, yang paling menarik salah satunya adalah tentang investasi properti. Ya, karena investasi properti itu diyakini bisa memberikan return 8-10% setahunnya, dan itu bisa diandalkan. Nah, menarik kan, karena lebih besar daripada investasi deposito. Ya, tentunya. Dan kemudian juga dengan resiko yang lebih kecil, terutama dengan investasi paper seperti saham dan lainnya. Ya, sehingga begitu banyak orang berminat untuk investasi properti. Tapi tentu saja tidak semua properti yang kita bisa andalkan seperti itu. Ya, kita hanya bisa mengandalkan untuk properti-properti tertentu yang bisa memberikan ya return menarik ya dengan proyeksi 8-10%, dan ini sudah berjalan dari tahun ke tahun. Ya, propertinya seperti apa sih itu Pak Willy? Ya, propertinya itu adalah properti rumah kos ya, rumah kos yang dalam satu rumah itu kita bisa punya banyak puluhan kamar yang kemudian disewakan sehingga bisa memberikan return terbaik. Nah, inilah ya bisnis properti yang diinginkan banyak orang. Tetapi tentu saja kita juga tahu ya, terutama bagi kamu yang tinggal di Jakarta, bisnis kos itu tidak semua orang punya kesempatan. Ya, pada umumnya ya kita memerlukan modal miliaran ya untuk bisa punya bisnis kos. Nah, kamu juga boleh komen berapa sih buat kamu nih, terutama ya yang tertarik dan berminat bisnis kos, dengan modal berapa sudah bisa mulai bisnis kos. Yuk komen di bawah ini sebelum kita lanjut ke topik saya, bagaimana tips buat kamu profesional muda ya mempersiapkan investasi sebagai kendaraan untuk membangun keluarga, mempersiapkan dana pendidikan anak dan lainnya, termasuk juga dana pensiun ya. Nah, yuk silakan komen dan jangan lupa like dan subscribe dulu ya channel saya, dan juga aktifkan lonceng notifikasinya supaya kamu tidak ketinggalan video-video saya berikutnya. Nah, kita masuk ke tipsnya, bagaimana kamu menentukan ya investasi properti supaya bisa berhasil. Yang pertama adalah menetapkan tujuan jangka panjang ya, sekali lagi dan kembali lagi ya untuk memulai satu langkah terutama dalam hal investasi ya, pastikan kita memiliki tujuan yang jelas dulu di awalnya ya, untuk apa kita melakukan investasi dan apa yang akan kita gunakan dengan dana hasil investasinya. Apakah itu dana kesehatan, apakah itu dana pendidikan, dana darurat, ataupun juga dana untuk realisasi impian ya, realisasi impian entah itu liburan atau entertainment dan lain sebagainya. Tips yang kedua adalah memahami keuntungan dan risiko. Jadi kita tahu ya, tadi sudah saya jelaskan juga investasi properti itu returnnya seperti apa, yield 8-10% per tahunnya, tapi di balik itu juga ya ada resiko-resikonya, seperti misalnya propertinya bermasalah ya, baik itu dalam fisiknya ataupun legalnya. Nah, kemudian selain itu juga resiko lain seperti penghasilannya tidak maksimal karena salah dalam menentukan market. Kemudian selain itu juga propertinya tidak tersewa gitu kan ya,
Nah, itu hal-hal yang harus diantisipasi ya dalam menentukan investasi properti. Ya, jadi kalau kita sudah siap dengan resiko itu, ya tentu saja kita tidak kaget ya ketika sesuatu yang kurang baik ya. Tapi justru kita sudah siap dan tentu akan melakukan evaluasi serta tindakan selanjutnya bagaimana bisa memperbaiki itu semua. Ya, tentu saja untuk meminimalisir resiko properti, ya kalian harus tahu ya tentang properti itu sendiri, tentang investasinya, juga tentang rekanan kerjasama dari investasi properti itu sendiri, terutama seperti operator yang sudah berpengalaman. Ya, dalam hal ini seperti Abdi Home yang sudah mengurus investasi properti dalam bentuk apartemen ataupun rumah kos. Mau beli rumah, tapi masih bingung apa yang harus diperhatikan. Buku ini solusinya. Dapatkan segera karena edisi terbatas. Link pembelian tersedia di kolom deskripsi. Nah, ya kita masuk tips yang ketiga, yaitu adalah melakukan evaluasi dari keuangan ya dan anggarannya tentu saja. Ya, jadi dalam sehari-harinya sebelum melakukan investasi kita juga perlu ya mencatat bagian pendapatan dan pengeluaran yang kita lakukan setiap hari ya, secara berkala terus-menerus ya. Jadi kita tahu ya dan kita harus evaluasi jika terjadi pengeluaran yang cukup besar ya, karena ini menyangkut masalah habit ya, dimana kita harus terus konsisten ya membangun habit ini supaya ini menjadi satu karakter yang baru ya, dan tentu saja ini yang membantu kita untuk bisa mendapatkan hasil yang lebih baik. Yes, itulah kesimpulan tips dari yang bisa saya bagikan pada kesempatan video kali ini. Ya, kepada kamu sekali lagi pasangan muda, profesional muda yang sedang mempersiapkan uang pensiun ataupun juga dana pendidikan untuk anaknya di kemudian hari, ya pastikanlah investasi properti yang dipilih merupakan investasi yang benar-benar memberikan passive income secara terus-menerus ya. Nah, sebagai contohnya, kamu bisa terus mendapatkan passive income dari investasi properti ya, seperti rumah kos yang dikelola oleh Abdi Home. Sebagai contoh seperti kos Abdi Susilo yang okupansinya terus-menerus di atas 90%. Selain itu juga ada kos Abdi Syahdan Residence yang menjadi pilihan utama bagi mahasiswa ataupun penghuni kos karena punya rooftop yang estetik. Dan selain itu juga ada beberapa kos seperti kos Asera, kos Maminos, kos Kelona, juga kos Essence yang kita hanya memerlukan waktu 2 minggu dengan harga yang maksimal itu okupansinya sudah penuh. Nah, kapan lagi bagi kamu ya kesempatan menjadi investor properti ya yang memiliki kesempatan yang sama dengan investor-investor lainnya, di mana kamu bisa start ini ya dengan modal yang terbatas. Ya, silakan bagi kamu yang berminat, kamu bisa klik link di bawah ini untuk bisa langsung menghubungi kita, atau bagi kamu yang ingin tahu lebih detail cara kerja dari investasi atau bisnis kos tanpa boncos, kamu bisa traktir kopi saya dengan klik link di bawah ini. Oke, sekian sharing dari saya. Terima kasih. Bye-bye.